إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini dunia sedang ditimpa dengan sebuah virus yang kalau mengenai atau menjangkit kepada seseorang maka bisa mengancam kematian. Dunia bersiaga atas penyebaran virus ini. Bahkan di antara akibatnya adalah beberapa kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dunia seperti penerbangan, wisata, olahraga, sampai kepada yang sifatnya ibadah, yaitu umrah, di stop terlebih dahulu dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona ini, kemudian meminimalisir jatuhnya korban-korban yang terjangkit oleh virus ini. Sebagai muslim, sikap kita adalah sikap wasaton, sikap yang proporsional, tidak terlalu panik, tidak terlalu takut sehingga bersikap lebay, tapi juga tidak bersikap mengentengkan, bersikap tenang-tenang saja. Tapi seorang muslim sikapnya adalah sikap wasaton, sikap pertengahan. Selanjutnya seorang muslim dia yakin dengan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah menimpa kami kecuali apa-apa yang telah Allah tulis untuk kami di Lauhi Mahfuz. Sikap hidup seorang muslim adalah total tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua urusan kaum muslim adalah baik, produktif. Jika dia selamat dari virus ini, maka dia bersyukur. Dan jika qadarullah, takdirnya, dia tertimpa
dia bersabar. Dan sabarnya seorang muslim ketika ditimpa suatu penyakit itu adalah menjadi penggugur atas dosa-dosanya. Semua urusan seorang muslim itu baik, positif, produktif, karena seorang muslim punya sikap hidup yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah renungan ketika hampir perhatian fokus kita tertuju kepada masalah virus corona ini, kita diingatkan oleh sabda Nabi SAW tentang suatu virus hati, yang ketika virus ini ada di hati kaum muslimin, maka kaum muslimin akan menjadi umat yang tidak memiliki izzah, tidak memiliki kekuatan, kemuliaan, wibawa, bargaining position, daya tawar yang kuat, sehingga kaum muslimin dilecehkan, dihinakan, direndahkan, diintimidasi, dipermainkan oleh musuh-musuhnya, orang-orang kafir yang mereka tidak pernah ridho dengan eksistensi Islam, yang mereka tidak pernah suka dengan kebangkitan kaum muslimin. Suatu saat Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, akan datang satu masa di mana kalian akan menjadi objek rebutan orang-orang kafir, musuh-musuh kalian. Perumpamaan kalian seperti makanan yang tersaji di meja makan, yang dikerumunin, diperebutkan oleh orang-orang. Bahkan kalian seperti buih di lautan, seperti kotoran yang terbawa oleh banjir. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kondisi itu terjadi karena kami adalah minoritas, karena jumlah kami sedikit? Kemudian Rasulullah menjelaskan, tidak. Pada waktu itu justru kalian adalah mayoritas, jumlah kalian banyak, namun dalam diri kalian ada suatu penyakit hati, ada satu virus yang bernama wahan. Kemudian para sahabat bertanya, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ketika kalian cinta dunia dan takut mati, maka melemahlah visi akhirat kalian. Ketika kalian cinta dunia dan takut mati, maka melemahlah motivasi ibadah kalian. Ketika kalian cinta dunia dan takut mati, maka dicabutlah respek orang-orang kafir terhadap kalian, sehingga di mata mereka kalian tidak memiliki wibawa. Mereka jadi tidak gentar ketika menghadapi kalian, karena dalam hati kalian ada wahan, cinta dunia dan takut mati. Kaum muslimin rahimakumullah, jika virus corona mengancam yang resiko terburuknya adalah kematian, meninggal dunia, maka wahan, dia akan membuat hati mati, iman mati, dan ujungnya adalah kehidupan yang buruk nanti di akhirat. Kalau virus corona membuat kematian jasad, fisik, sehingga tidak lagi hidup di dunia, maka wahan membuat kematian hati, kematian iman, yang ketika hati dan iman mati, maka tidak lagi memiliki motivasi ibadah. Bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah? Sukses masuk surga ditentukan oleh sukses ibadah ketika di dunia. Maka bagaimana ketika di dunia seseorang tidak punya motivasi ibadah?
Kaum muslimin rahimakumullah. Jika seseorang terjangkit virus corona, ada ciri-cirinya, ada tanda-tanda aja. Maka begitu pun dengan virus Wuhan yang menjangkit kepada seseorang. Secara global ada 3 ciri seseorang dia sudah mulai terjangkit virus cinta dunia dan takut mati. Yang pertama, dia jadi orang yang lalai dan malas beribadah. Berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Susah untuk berzikir. Tidak bisa silaturahim. Malas untuk mengaji, mentadaburi Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Karena dia sudah cinta dunia. Hatinya, pikirannya sudah jatuh kepada dunia. Sudah erat dekat dengan dunia. Sehingga dia tidak bisa untuk melakukan ibadah. Karena kesibukannya hampir semuanya adalah dunia. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk dia beribadah. Kalau dia diajak kepada kebajikan, diajak untuk hadir di majelis ilmu, majelis zikir, maka dia akan beralibi dengan saya sibuk, saya tidak punya waktu. Ini ciri pertama, lalai dan malas beribadah. Yang kedua, orientasi dan obsesinya adalah dunia. Yang menjadi cita-cita hidupnya dunia. Yang diobrolkannya kebanyakan dunia. Yang ditontonnya tontonan-tontonan dunia. Kalau kumpul, maka tempat kumpulnya adalah majelis-majelis dunia. Bahkan kalau dia berdoa, misal saat umroh atau saat haji, atau setiap selesai sholat, dia berdoa, isi doanya pun dunia, kebaikan dunia. Yang ada dalam benak pikirannya adalah dunia, dunia, dunia. Orientasi obsesinya adalah dunia. Tidak ada akhirat. Tidak ada akhirat. Ini efek dari cinta dunia dan takut mati. Yang ketiga, ciri umum dari seseorang terjangkit oleh virus Wuhan adalah dia senang mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, kemudian dia mengklaim, meyakini inilah puncak dari kesuksesan aku, dan ketika harta itu sudah terkumpul, termiliki, dia menahannya, dia bersikap pelit, dia bersikap bakhil. Ketika ada orang yang datang kepadanya untuk mengajaknya berinfak, mengeluarkan zakat dari hartanya, dari penghasilannya, dia menahannya, dia menolaknya. Bahkan dia dengan mudah mengatakan, enak saja, ini adalah hasil kerja kerasku, aku sudah capek-capek bekerja untuk mengumpulkannya, masa aku berikan begitu saja. Bahkan ketika ada saudaranya datang kepada dia, mengetuk pintu kebaikannya, pintu kedermawanannya, karena saudaranya itu sedang butuh bantuan, dia pun menahan hartanya. Karena dia berpikir, mengeluarkan harta, memberikan harta kepada orang, itu akan mengurangi hartanya. Karena dia senang dengan jumlah harta yang banyak. Jama'a wa addadah, mengumpulkan, kemudian menghitung-hitung. Yahsabu anna malahu akhladah. Bahkan dia mengira, menyangka bahwa inilah pusaka yang paling berharga. Inilah puncak dari kesuksesan kehidupan aku. Kaum muslimin rahimakumullah. Itulah 3 ciri umum
seseorang terjangkit virus Wuhan. Levelnya bisa bermacam-macam. Ada yang mungkin masih level 1, 2, bahkan sudah pada level yang sangat kronis. Lalai, malas beribadah. Yang kedua, orientasi, obsesi, motivasinya adalah dunia. Tidak ada waktu untuk akhirat. Tidak ada majlis untuk akhirat. Dan yang ketiga, dia senang mengumpulkan harta dengan memperbanyak cabang-cabang bisnis dia. Tapi niatnya untuk mengumpulkan, tidak untuk dizakatkan, tidak untuk diinfakkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari virus corona juga virus Wuhan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Fa ya ibadallah ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Para ulama memberikan penjelasan supaya kita tidak salah paham dengan apa yang dimaksud dengan dunia dan cinta dunia. Yang menjadi titik kritik dari cinta dunia adalah ketika kita bekerja untuk mencarinya, kemudian mendapatkannya, kemudian mengumpulkannya, kemudian kita simpan di dalam hati kita. Itulah yang menjadi titik kritik para ulama kita. Ketika dunia disimpan dalam hati kita, maka dunia menjadi tuan untuk kita dan kita menjadi budak dari dunia. Sebagai manusia yang sedang hidup di dunia, sangat wajar, manusiawi, duniawi, kalau kita berpikir bagaimana caranya mendapat pekerjaan, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan penghasilan, bagaimana caranya agar aku bisa menaikkan omset penghasilan aku, bagaimana agar aku bisa punya rumah sendiri, bagaimana agar aku punya kendaraan, sangat wajar, karena itu adalah bagian dari sarana fasilitas kehidupan. Tapi yang menjadi titik kritik para ulama adalah ketika dunia itu kita cari, dunia itu kita dapatkan, kemudian kita simpan dalam hati kita. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kaum muslimin mulai mengalami kemajuan perkembangan, termasuk dalam masalah ekonomi, kesejahteraan mulai terbangun. Ketika Umar melihat progres itu, perhatikan doa beliau. Ya Allah, jadikanlah dunia ada dalam genggaman tanganku. Jangan kau jadikan dunia ada dalam hatiku. Ketika dunia ada dalam genggaman, disimpan di tangan, bahkan di bawah kaki kita, maka ketika dia hilang, kita tidak begitu bersedih. Ketika ada orang yang meminta, kita mudah untuk memberikannya. Karena kita sadar dunia ini adalah sebuah amanah, dunia ini adalah sebuah titipan, dunia ini adalah sebuah ujian, bukan tujuan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terakhir, mari kita dengarkan nasihat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan, muhibbud dunya la yanfaku min thalas. Pecinta dunia, dia tidak akan bisa lepas dari 3 kondisi. Yang pertama, hammun lazimun, kegelisahan yang terus menerus.
Karena dalam pikiran hatinya dunia, 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 bagaimana menambah, bagaimana memperbanyak, bagaimana memperluas. Dengan niat bukan untuk dijadikan alat ibadah, tapi dengan niat untuk pamer, poya-poya, prestasi dunia. Itulah yang membuat mereka gelisah. Bahkan di antara ciri kegelisahan mereka adalah setelah mereka mendapatkan, mengumpulkan dunia itu, mereka tidak bisa menikmati dunia itu. Efek dari kegelisahan mereka. Yang kedua, watabun daimun. Mereka akan selalu ada dalam kondisi capek, lelah. Karena fisik mereka, badan mereka dioperasikan untuk mengejar dunia, mendapatkan dunia. Dan capek seperti itu bukan capek yang barokah. Bukan lelah fisabilillah. Bukan capek karena Allah, tapi karena dunia. Dan yang terakhir, wahasratun la tanqadi. Penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Ini nanti di akhirat. Pecinta dunia, nanti di akhirat dia akan sadar, akan menyesal. Kenapa dulu di dunia aku begitu serius, sibuk, semangat mengejar dunia, mengumpulkan dunia, tapi aku lalai dari akhirat. Dan penyesalan mereka begitu mendalam, dan tidak akan pernah berakhir. Wahasratun la tanqadi. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semua. Semoga di sisa usia yang kita miliki, Allah karuniakan kepada kita hidayahnya, taufiknya, untuk kita bisa mengisi sisa-sisa umur kita dengan amal soleh dan mewafatkan kita nanti dalam status husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslih lana waghfir lana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruha li wa lakum. Aqimis shalah.